تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dibimbing kembali untuk berada di dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis ilmu. Terlebih lagi dalam majelis ini kita membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Tentu kemuliaan majelis ini semakin bertambah. Oleh karenanya semoga Allah mengistiqomahkan kita bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita akan lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin kita mengakhiri sampai ayat 150. Sekarang masuk ayat 151. Insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 153 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. Pada ayat 150 Allah menyebut bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu merupakan nikmat yang disempurnakan oleh Allah, sebagaimana yang disebut pada potongan ayat wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Kalian yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang beriman. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat 151 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lain yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Sebagaimana firman-Nya, kama arsalna fikum rasulam minkum. Kama, sebagaimana pula, termasuk nikmat besar, arsalna fikum, kami mengutus kepada kalian wahai manusia, rasulan, seorang rasul. Yang dimaksud rasul dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tak panjenengan perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi apa? Nah, nabi dapat wahyu dari Allah, tapi dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dan dibebankan kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan risalah tersebut kepada manusia. Itu bedanya nabi dan rasul. Nah, salah satu nikmat Allah kepada umat ini adalah Allah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan risalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengutus rasul kepada suatu kaum, berarti tanda Allah sayang. Allah menginginkan kebaikan pada kaum itu, Bapak Ibu. Saya mungkin pernah menyampaikan di majelis ini ya. Kalau orang tua sayang sama anaknya, tidak dibelikan mainan,
tapi didatangkan guru untuk mengajarkan ilmu kepada anaknya. Itu tanda sayang, tanda cinta. Atau kalau sekarang tidak didatangkan guru, tapi dipondokkan, disekolahkan di tempat yang terbaik, ada pendidikan Islamnya yang terbaik. Jadi kalau ada orang tua memondokkan anaknya atau menitipkan anaknya ke pesantren, itu bukan membuang anak, boten hadirin. Ya, saya di pondok bertahun-tahun di Pontianak selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 MTS sampai lulus SMA, sampai hafal sandalnya kiai saya itu. Saking lamanya di pondok ya. Kemudian S1 masih mondok, S1 masih di pondok ya, sampai lulus S1 baru keluar dari pondok. Jadi kalau Allah tanya, kemana kamu menghabiskan masa mudamu? Gampang saya jawab, di pondok ya Allah. Nah, itu tanda orang tua sayang kepada anaknya, dipondokkan, diberikan pendidikan agama yang terbaik ya. Nah, demikian pula ketika Allah sayang kepada suatu kaum, Allah sayang menginginkan kebaikan kepada kaum itu, maka Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Nah, karena dengan diutusnya Rasul, seseorang akan kenal Allah dan dia akan tahu cara beribadah kepada Allah. Coba kalau tidak ada Rasul diutus kepada umat ini, bagaimana cara kita ibadah kepada Allah? Mungkin masing-masing akan menggunakan perasaannya sendiri-sendiri ya, sehingga sholatnya bisa berbeda, cara hajinya berbeda. Kenapa kita bersama, bersatu ya, cara ibadahnya sama? Karena yang mengajarkan satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada perbedaan ya dalam menangkap, memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang berhak berbeda pendapat ini kan ulama. Nah, kalau kita apa? Beda apa kita? Kalau kita ini beda pendapatan. Jadi saya bukan ulama, apalagi antum. Ya, kita tidak berhak beda pendapat. Ya, karena kita tidak hafal hadis, tidak hafal istinbat hukum, tidak hafal Quran, tidak paham Quran secara sempurna. Ya, sehingga kita hanya mengikuti dan memilih perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Jadi tanda Allah sayang kepada manusia, Allah utus Rasul supaya manusia itu kenal Allah dan tahu cara beribadah kepada Allah. Maka cara beribadah yang paling benar itu ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Adapun selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dipertanyakan. Ya. Dari mana dalilnya? Terus dari mana cara dia mendapatkan ritual ibadah seperti itu? Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat ini, Rasulam minkum, seorang Rasul minkum dari kalangan kalian. Berarti Rasul Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah kepada manusia itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, ya, bukan pula dari kalangan makhluk yang lain, ya, tapi Allah utus dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, artinya sama dengan kalian, yaitu sama-sama manusia. Bedanya apa? Kalau nabi dan rasul mendapatkan wahyu, sedangkan manusia biasa tidak dapat wahyu. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Surat apa itu? Hah? Kok ragu-ragu panjenengan? Kayak pernah mendengar gitu ya? Surah Al-Kahfi. Nah, yang rutin baca Al-Kahfi insyaallah tidak asing dengan ayat tersebut.
Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini hanyalah seorang manusia mithlukum seperti kalian. Kenapa Nabi menyebut seperti kalian? Karena Nabi makan sebagaimana kita makan. Hanya saja Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Nabi tidur sebagaimana kita tidur, hadirin. Hanya saja kalau kita terlalu banyak menghabiskan malam untuk tidur, sedangkan Nabi mengambil sedikit malam untuk tidur dan mengambil banyak malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya istri sebagaimana kita punya istri. Nabi punya anak sebagaimana kita punya anak, ya. Bedanya apa? Yuha ilayya, kata Nabi. Hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara manusia biasa dengan manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul, ya. Jadi Allah takdirkan rasul itu dari kalangan manusia supaya mudah untuk dicontoh, ya. Coba rasul dari kalangan malaikat, susah untuk kita contoh. Malaikat tidak punya pasangan, ya. Malaikat tidak makan, malaikat tidak tidur, Bapak Ibu. Jangankan tidur, mengantuk saja mereka tidak. Nah, bagaimana kita mencontohnya? Nah, susah. Nah, makanya Allah mentakdirkan nabi dan rasul itu dipilih dari kalangan manusia. Nah, apa tugas mereka? Tugas rasul disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada 5 tugas rasul dalam ayat ini. Nah, seorang pendai kalau dia ingin mengambil tugas sebagaimana para rasul, yaitu tugas dakwah, maka dia harus menjalankan 5 tugas ini. Apa 5 tugas itu? Yang pertama, yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada manusia ayatina, ayat-ayat kami. Jadi tugas seorang dai, tugas seorang mubaligh, tugas seorang pendakwah, ulama, ya, tugas utamanya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang mau dengarkan atau tidak, ya, itu urusan mereka. Yang penting tugas ini harus dilakukan, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang dilakukan oleh Nabi di awal-awal dakwah Islam, Bapak Ibu. Jadi Nabi biasanya datang ke Ka'bah, lalu beliau membaca ayat Quran di tengah-tengah manusia. Baca aja. Nabi tidak menjelaskan satu persatu, enggak. Nabi tidak menafsirkan. Karena bagi orang Arab, ya, yang paham bahasa Arab, ketika mereka dibacakan ayat Quran itu langsung paham. Kecuali hanya beberapa ayat yang memang butuh tafsir. Tafsir ini kan berlaku dipakai kalau kita baca terjemahan tapi kita tidak paham, itu baru butuh tafsir. Tapi kalau kita baca terjemahan langsung paham, tafsir tidak lagi dibutuhkan. Adapun kajian kita selama ini tidak hanya tafsir tapi tadabbur, ya, membahas kalimat, kemudian membahas hikmah-hikmah daripada ayat tersebut. Nabi membacakan di hadapan manusia. Kadang Nabi ke pasar, tujuannya bukan mau belanja ke pasar. Nabi ke pasar itu ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, ada yang menutup telinga di antara mereka, ada pula di antara mereka yang berubah wajahnya ketika dibacakan ayat Al-Quran, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu wa idza tutla alaihim ayatuna ta'rifu fi wujuhihimul ladzina kafarul munkar. Orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka wajahnya berubah benci, berubah tidak suka, berubah ingkar, ya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ketika dibacakan ayat Quran, yang berubah bukan mukanya tapi hatinya. Berubah semakin bertambah imannya kepada Allah. Nah, dalilnya ada di surah Al-Anfal ayat nomor 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Quran, imannya bertambah, bukan ngantuknya bertambah. Kalau ada orang beriman dibacakan ayat Quran kok ngantuk, ya, dibacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, langsung ngantuk. Nah, itu dipertanyakan imannya. Karena orang beriman dalam Quran disebut ketika dibacakan ayat Quran imannya bertambah, bukan ngantuknya bertambah. Dan saya sering pesan baik di majelis ini maupun di majelis yang lain, ya, jangan jadikan Quran sebagai pengantar tidur. MP3 Quran tuh, kalau panjenengan udah ngantuk, udah matikan MP3-nya. Kalau mau tidur matikan MP3-nya Bapak Ibu, ya, biar tidak kebiasaan, ya. Akhirnya menjadikan Quran itu hanya sekedar pengantar tidur. Ketika datang ke majelis ilmu, ketika saat dibacakan ayat Quran, bawaannya mau ngantuk terus. Karena apa? Ya, sudah terbiasa di rumahnya begitu. Dia dengarkan Quran bukan untuk dipahami, ditadaburi, tapi supaya ngantuk. Ini yang keliru, ya. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk dibaca, didengarkan, ditadaburi, dipahami, diamalkan, ya. Jadi tugas Rasul itu pertama membacakan ayat Al-Quran. Ini yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah membacakan ayat-ayat Quran di Ka'bah. Lalu saat itu karena umat Islam masih sedikit, ya, mereka orang-orang kafir Mekah menghina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan melempari Abu Bakar As-Siddiq dengan batu, ya, sampai beliau terjatuh. Kemudian ketika jatuh didatangi oleh seorang kafir namanya Umayyah, namanya Utsbah bin Rabi'ah, ya. Utsbah bin Rabi'ah menginjak-injak kepalanya sampai pingsan, kemudian menjatuhkan badannya ke perutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai pingsan. Lalu dibawa oleh Bani Taim. Bani Taim itu sukunya Abu Bakar As-Siddiq, dibawa, ya, untuk diamankan. Lalu setelah siuman Bapak Ibu, kalimat pertama yang keluar dari lisannya Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana kabarnya Rasulullah. Subhanallah, ya. Jadi dia tidak bertanya tentang dirinya, saya di mana, ada apa dengan saya, tidak begitu. Abu Bakar As-Siddiq langsung bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Begitulah ketika orang cinta, ya, yang ditanya kabar pertama orang yang dia cintai. Seorang istri yang cinta banget sama suaminya, itu ketika ada apa-apa yang pertama ditanya, gimana kabar suamiku. Nah, gitu. Nah, seorang suami cinta banget sama istrinya, ketika ada apa-apa yang ditanya istrinya. Pulang ke rumah itu yang ditanya istrinya, mama sudah makan belum, bukan anaknya yang ditanya. Tapi kalau orang tua itu lebih cinta kepada anaknya, lebih sayang kepada anaknya, maka ketika datang ke rumah yang ditanya pertama anaknya. Nak sudah makan belum? Sudah sholat belum? Istrinya nggak ditanya, dicuekin, ya. Itu cinta, hadirin. Ketika Abu Bakar sangat cinta ke Rasulullah, maka kalimat pertama yang keluar saat beliau sadar dari pingsannya adalah bagaimana kabarnya Rasulullah SAW. Maka tugas para nabi, para rasul dan pewaris mereka, yakni para ulama, adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, mensucikan kalian wahai manusia. Mensucikan dari akhlak yang buruk dan dari akidah-akidah yang buruk, mensucikan, ya. Jadi tugas pendai itu harus dapat memberantas, ya, kemungkaran, akhlak yang tidak baik, keburukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semampu yang dapat dia lakukan. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Kalau tadi membacakan beda, ya. Membacakan dengan mengajarkan beda. Yang ketiga ini mengajarkan Al-Qur'an, diajarkan. Ini bagi mereka yang sudah masuk Islam. Itu diajarkan kitab Al-Quran supaya mereka ikut andil dalam
berdakwah Al-Quran kepada umat manusia. Kemudian yang keempat, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i kalau digandeng dengan kata Alkitab itu maknanya sunnah. Jadi mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah. Nah, kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang terakhir yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Nah, dalam syariat ini banyak yang tidak kita ketahui dan baru kita paham setelah diajarkan oleh Nabi dan Rasul, kemudian dilanjutkan oleh pewaris mereka yaitu para ulama. Ya. Inilah tugas Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Kemudian Allah berfirman di ayat 152. Ini ayat sangat populer ya, sering kita dengarkan imam baca ayat ini. Hafal enggak panjenengan ayat ini? Hafal ya? Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Ingatlah kepadaku. Garansinya apa? Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita mengingat Allah, jaminannya Allah akan mengingat kita. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, zikrullah iyyakum akbar min zikrikum iyyahu. Ingatnya Allah kepada kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kenapa lebih besar? Karena kalau kita ingat Allah, Bapak Ibu, kita hanya sekedar ingat dan kita tidak memberikan apa-apa kepada Allah. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh istighfar kita, tidak butuh bacaan Quran kita, ya, tidak butuh menangisnya kita. Tapi kalau Allah ingat kepada kita, itu tidak hanya ingat, Bapak Ibu, tapi Allah memperhatikan kehidupan kita. Allah cukupkan rezekinya, Allah selamatkan hidupnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga keturunannya. Nah, makanya ketika kita ingat Allah, Allah lebih besar mengingat kita. Ini juga sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku, kata Allah, di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Ya. Artinya kalau kita ingat Allah sendirian, maka Allah akan mengingat pula dalam keadaan sendirian. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Siapa yang mengingatku secara berjamaah, berkelompok, ya. Sebagaimana yang kita lakukan malam hari ini. Kita berzikir, kita mengingat Allah dalam sebuah majelis, ya. Maka Allah akan mengingat hamba itu fi mala'in khairim minhu, di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompok di dunia, yaitu para malaikat. Jadi kalau kita ingat Allah di majelis ilmu, Allah akan mengingat dan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Wa in danauta minni shibran danautu minka dhira'an. Apabila engkau, wahai hambaku, mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadamu satu dhira'. Satu dhira' itu satu hasta. Jadi kalau kita berjalan kepada Allah untuk mendekat, masih dapat satu jengkal kita berjalan, Allah sudah satu dhira'. Ini bahasa kinayah ya. Kemudian kalau engkau mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depah. Jadi kalau kita berjalan kepada Allah baru dapat satu hasta, Allah sudah mendekat kepada kita sejauh satu depah, Bapak Ibu. Kemudian wa in ataitani tamshi ataituka uharwilu. Apabila engkau mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadamu dalam keadaan berlari. Nah,
Jadi kalau kita datang kepada Allah, Allah lebih cepat datang kepada kita. Makanya kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kuncinya satu, zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir itu Bapak Ibu bisa dengan ilmu. Panjenengan mempelajari ilmu, lalu dengan ilmu itu panjenengan bertambah takut kepada Allah, itu juga bisa disebut dengan zikir. Makanya orang berilmu dalam Quran disebut dengan ahlaz zikri. Allah berfirman, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan yang dimaksud bukan ahli la ilaha illallah, bukan itu. Ahli zikir itu adalah orang yang dengan ilmunya bertambah dekat dan bertambah ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengingat Allah bisa juga dengan pandangan mata. Kita melihat ciptaan Allah, lalu kita membesarkan Allah. Nah, ini juga termasuk zikrullah. Kemudian yang ketiga, bisa menyebut nama Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, ya. Kenapa kita diperintahkan berzikir? Kenapa? Kenapa kita diperintahkan berzikir? Bahkan Nabi sendiri pun juga diperintahkan berzikir oleh Allah secara khusus. Karena dengan berzikir itu manusia akan mendapatkan ketenangan. Ini dalilnya ada di surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Ya. Orang-orang yang ada di diskotik, tempat-tempat hiburan, mukanya aja ketawa itu, ya, tapi hatinya sebenarnya dia tersiksa, Bapak Ibu. Ya, Allah, tidak ada orang bermaksiat lalu Allah memberikan ketenangan pada hatinya, tidak ada. Orang yang diberikan ketenangan oleh Allah dalam hatinya adalah mereka yang berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah, sholat, baca Quran, istighfar, ya, taubat. Inilah orang-orang yang akan diturunkan ketenangan oleh Allah ke dalam hatinya. Maka kalau kita ingin mencari ketenangan batin, ketenangan rohani, bukan di tempat rekreasi, bukan di tempat hiburan, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Panjenengan kalau zikir tambah tenang apa biasa? Tenang ya? Tenang apa tambah enggak tenang? Tenang ya, alhamdulillah. Ya. Walaupun punya hutang? Itu bukan tenang, nangis malah. Ada jemaah kita ini sholat tarawih nangis. Nangis. Kenapa nangis? Hutang banyak, Ustaz. Nah, jadi kadang Allah kasih masalah kepada kita itu ya supaya kita menangis di hadapan Allah, mencari Allah. Mungkin selama itu kita jarang datang kepada Allah. Datang tapi hanya sekedar menjalankan kewajiban, sholat, puasa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita tidak menghadirkan Allah dalam ibadah tersebut. Jadi zikir kepada Allah Bapak Ibu sangat penting, ya. Dan yang paling utama zikir itu ketika dalam keadaan sendiri, itu paling utama. Dan kita harus punya waktu bersendiri dengan Allah. Harus punya kita. Ya, ulama-ulama dulu kan begitu. Kalau malam mereka gunakan waktunya untuk bersama Allah. Siang mereka gunakan untuk bersama umat, ya. Karena dalam hadis dikatakan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, dapat payung di saat tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah.
seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, sendirian. Fafadat ainah, lalu matanya menangis. Nah, kita perlu belajar zikir sendiri, lalu memaksa mata ini untuk mengeluarkan airnya karena takut kepada Allah. Kalau kita banyak dosa Bapak Ibu, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sambil memaksa mata ini menangis, karena itulah air mata yang mulia. Ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah sekarang banyak orang bangun malam, bukan karena qiyamul lail, nonton bola. Hadirin, jam 2, jam 3 udah bangun. Ya. Ngapain? Bukan qiyamul lail, tapi nonton. Ya. Nonton Maroko dan Perancis. Ternyata yang kita dukung kalah, hadirin. Kok bisa Islam kalah? Ya, enggak ada kaitannya Islam sama bola itu ya. Enggak ada kaitannya, hadirin. Sedangkan perang Uhud saja umat Islam kalah, dan Allah buat kalah umat Islam di perang Uhud kan. Nah, jadi tidak ada kaitannya bola dengan Islam, ya, tidak ada kaitannya. Panjenengan mau dukung Maroko boleh, mau dukung orang-orang non muslim boleh, karena itu urusan dunia, bukan urusan agama, ya. Tapi kalau perang agama, membela agama, ini wajib kita membela dan mendukung umat Islam. Baik. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar kita istiqomah zikir. Doa biasanya dibaca, ada yang menyebut sebelum salam, ada yang menyebut setelah salam. Ini perbedaan pendapat, ya. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang terbaik. Ini ada yang menyebut sunnah dibaca sebelum salam, ada yang menyebut sunnah dibaca setelah salam. Nah, panjenengan boleh mengambil salah satu daripada dua pendapat itu, atau mau dibaca dua-duanya boleh. Sebelum salam dibaca, setelah sholat juga dibaca. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku akan ingat kalian. Ya. Kalau kita mengingat Allah ketika kita dalam keadaan bahagia, maka Allah akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan susah, ya. Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Kemudian washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ini ayat sering kita dengar. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Syukur kepada Allah, Allah tambah. Apakah Allah menambah jumlahnya atau Allah menambah keberkahannya? Baik. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dua caranya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, caranya dua. Yang pertama, lihat orang yang di bawah dalam urusan dunia. Kalau kita lihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, tidak bersyukur kita kepada Allah. Nah, coba kita lihat orang yang di bawah kita, ya. Orang panjenengan hanya punya sepeda, lihat orang yang belum punya sepeda. Kalau panjenengan hanya punya sepeda, lalu panjenengan lihat orang yang sudah punya mobil, apalagi mobilnya bagus-bagus, panjenengan sampai kapanpun tidak bersyukur kepada Allah SWT. Makanya Nabi bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum, lihat orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan sulit dalam urusan dunia ini Bapak Ibu, kita nyari pembandingnya yang di bawah, gitu. Paham ya? Jangan yang di atas kita. Tambah ruwet hidup kita. Kalau kita sedang dalam keadaan sulit, nah, cari pembanding orang yang kesulitannya lebih berat daripada kita. Dengan begitu kita akan mudah bersabar.
Kalau kita dapat nikmat sederhana, sedikit mungkin dalam pandangan orang lain ya, cari pembanding orang yang nikmatnya lebih sedikit daripada kita. Dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, carilah keuntungan, jangan mencari kerugian. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat kesulitan, atau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ya cari untungnya, jangan cari ruginya. Kalau kita mikirkan ruginya terus, tidak bersyukur kita kepada Allah. Ya, nah, cari untungnya. Apa untungnya? Apa kenikmatannya? Apa keselamatannya? Nah, dengan memikirkan itu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Ya. Karena orang yang kufur kepada Allah, Allah janjikan azab yang pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Kenapa Allah perintahkan kita minta pertolongan? Karena Allah tahu kita ini makhluk yang lemah. Ya. Nabi bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara minta pertolongan kepada Allah? Kalau kita minta pertolongan kepada bupati, caranya bagaimana Bapak Ibu? Bawa proposal, ya, minta tolong kepada bupati, kepada orang kaya karena punya pembangunan madrasah. Kita bawa proposal, sebutkan berapa dananya yang dibutuhkan, ya. Nah, kalau kita minta tolong kepada Allah SWT, tidak pakai proposal. Caranya dua. Pertama, sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa sabar dulu yang disebut? Pertama, karena tidak ada orang bisa sholat tanpa sabar. Jadi insya Allah kita ini semua orang sabar, karena kita sholat, ya. Kemudian yang kedua, sabar itu lebih luas daripada sholat. Kalau sholat hanya beberapa menit selesai, sedangkan sabar ausa' minas sholat, lebih luas daripada sholat. 24 jam harus sabar. Kita tidak bisa menentukan, saya kalau siang sabar, kalau malam tidak sabar. Tak bisa begitu, ya. Sabar ini harus 24 jam, ya. Nah, kalau malam sabaran, kalau siang tidak sabaran, ya. Baik. Kemudian kenapa sabar disebutkan terlebih dahulu? Karena manusia yang sabar pasti selamat. Sedangkan orang sholat belum tentu selamat. Ada tidak orang sholat yang celaka? Ada enggak? Ada. Allah sebutkan di surat apa itu? Al-ma'un fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Yang sholat dalam keadaan riya, ya. Adapun orang sabar, semua orang yang sabar itu akan selamat, ya, selama dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama yang disebut oleh Allah adalah sabar. Nah, sabar itu apa hadirin? Kata ulama, habsun nafsi, menahan diri. Nah, yang ditahan ada 3. Menahan hati supaya tidak suudzon kepada Allah, menahan hati dari tidak menerima ketetapan Allah. Ini sabar. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar itu menahan lisan dari ucapan-ucapan yang negatif, dari marah, sumpah serapah. Ini sabar. Kemudian yang ketiga, sabar itu menahan anggota badan dari melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Melempar ini, melempar itu, ngamuk dan sebagainya, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian. Kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan golongan kami yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian, ya. Ketika istrinya meninggal dunia, pipinya dipukul-pukul.
kemudian bajunya dirobek-robek, dapat 1 hari nikah lagi. Tapi kata orang Pontianak, orang itu kalau istrinya meninggal dan tidak menangis susah dapat jodoh. Susah dapat jodoh. Ini kata, bukan hadis Nabi ini ya. Ini kata orang Pontianak. Tapi memang ada kejadiannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau istrinya meninggal dia menangis, nah itu biasanya mudah dapat jodoh lagi. Nah, makanya Bapak-bapak kalau istrinya meninggal nangis ya. Baik. Nah itu sabar hadirin. Jadi sabar itu artinya menahan. Yang ditahan 3. Menahan hati, menahan lisan, kemudian menahan anggota badan dari melakukan tindakan yang negatif. Derajat sabar ada 3 kata ulama ya. Yang pertama ada sabar wajib, ada sabar sunnah, ada sabar syukur. Kalau sabar wajib itu yaitu sabar menahan lisan dan menahan anggota badan dari melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ini hukumnya wajib. Tidak boleh ketika kita dizalimi oleh orang lalu kita sumpah serapah, lalu kita melakukan kekejaman kepada orang itu, tidak boleh ya. Hukumnya haram. Maka yang sabar yang ini hukumnya wajib. Yang kedua sabar sunnah. Sabar sunnah itu dia tidak sumpah serapah, dia bisa menahan lisan, dia bisa menahan tindakan yang negatif, dan dia juga ridho terhadap ketetapan itu. Dia legowo hadirin. Itu sabar sunnah ya. Kemudian yang ketiga ada sabar syukur. Ini yang paling tinggi. Sabar dan bersyukur, subhanallah. Sudahlah sabar, tambah lagi alhamdulillah. Ya, dia dapat musibah, dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabar dia, hatinya tetap ridha kepada Allah, lisannya tetap dia jaga, tindakannya dia tetap jaga, ya. Lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Nah, inilah sabar yang tinggi, sabar syukur. Jadi cara mendapatkan pertolongan Allah yang pertama harus sabar dulu. Nah, sabar dalam menghadapi semua ketetapan Allah. Apakah cukup sabar untuk meraih pertolongan Allah? Tidak cukup. Kita butuh cara yang kedua, yaitu wassalah, laksanakan solat hadirin. Nah, solat ini andalan kita sebagai orang beriman. Kalau ada apa-apa, sholat dulu, mengadu kepada Allah dulu, ya. Ada musibah, ada kesulitan, sholat, ya. Punya hutang, sholat. Habis itu dibayar ya, jangan sholat saja. Punya hutang banyak, sholat. Kemudian punya kesulitan, punya penyakit, sholat, mengadu kepada Allah. Karena janji Allah dalam ayat ini, sabar dan sholat itu menjadi sebab Allah menurunkan pertolongan kepada hambanya. Kemudian Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, yang bersama kita itu bukan lagi malaikat, bukan lagi manusia. Yang bersama kita siapa? Allah. Harusnya ketika kita merasa dibersamai oleh Allah, kita akan semakin tenang, aman, tentram dalam hidup ini. Karena yang menjadi pelindung kita, penjamin kita bukan lagi malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Sabar dan sholat. Sabar, sholat. Ini rumus tidak bisa dirubah. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, sabar dan sholat. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita berjumpa lagi pekan yang akan datang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, istiqomah dalam kebaikan sampai menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.